mahasiswa atau biodata saya sendiri yang berisi nama, NIM, jenis kelamin, program studi, dan fakultas. Di sini ditugaskan untuk merekam aktivitas yang dikerjakan, lalu nantinya mengupload video di aplikasi YouTube dan juga mengirimkan link video YouTube-nya. Oke. Sebelumnya di sini saya sudah mempersiapkan apa saja yang akan saya kerjakan dan apa yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas kali ini. Yang pertama, di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk melakukan pemrograman codingnya, dan juga di sini sudah menyiapkan XAMPP control panel untuk dapat membuka localhost-nya nanti. Oke, di sini sebelum saya mulai, saya akan coba buat repository terlebih dahulu atau folder terlebih dahulu, di mana folder ini disimpan di Windows C, lalu di folder XAMPP dan juga dimasukkan di htdocs. Di sini saya buat folder terlebih dahulu untuk tugas yang akan saya kerjakan, yaitu pemrograman 1. Oke, di sini saya sudah membuat foldernya. Selanjutnya saya sudah menyiapkan di sini. Di sini ada beberapa file yang sebelumnya saya gunakan untuk pengerjaan dan latihan. Di sini saya ada 2 file, yaitu background dan juga foto. Ini saya copy lalu masukkan ke pemrograman 1 di sini. Oke, di sini untuk foto, yaitu foto saya sendiri dan juga background. Di sini background yang akan digunakan untuk tampilan di websitenya nanti. Oke, setelah itu langsung saja saya masuk terlebih dahulu ke control panel. Di sini saya nyalakan untuk Apache dan MySQL-nya. Oke, di sini sudah running untuk 2 modulnya, Apache dan MySQL. Selanjutnya saya masuk ke Visual Studio Code. Di Visual Studio Code ini saya coba buat file baru. Di sini text file atau nggak apa-apa. Kita gunakan text file. Lalu di sini sebelumnya saya sudah persiapkan untuk filenya. Mungkin nanti saya akan jelaskan apa saja yang saya gunakan untuk isinya ini. Oke, yang pertama di sini saya menggunakan HTML, dimana di sini untuk HTML dan /HTML sebagai penutupnya. Lalu di bagian headernya di sini saya masukkan title, yaitu profil mahasiswa untuk title pada websitenya ini. Selanjutnya di sini ada link rel style sheet, lalu href style.css, dimana ini file CSS yang akan saya gunakan nantinya. Lalu di sini untuk bagian head cukup segini, diawali dengan head dan diakhiri dengan /head. Selanjutnya di bagian body, di sini saya buat yang pertama ada div untuk kelas memanggil kontainer, lalu ada profile card, dan juga di sini ada class picture nantinya dari CSS yang akan saya buat. Lalu di bagian image ini untuk memanggil foto yang ada di folder yang tadi saya buat. Selanjutnya ini H2, nantinya di sini akan ada seperti card di tengahnya dengan judul profil mahasiswa. Di sini akan memanggil kelas dari CSS-nya nanti dengan nama kelasnya info. Oke, mungkin saya coba sambil buat satu lagi untuk file CSS-nya. Di sini untuk file CSS-nya saya sudah siapkan juga agar tidak terlalu panjang. Oke. Nah, di sini ada beberapa kelas yang bisa digunakan atau yang sudah saya buat. Yang pertama ada untuk body, lalu ada untuk picture img. Jadi nanti untuk img ini akan langsung mengambil kelas picture ini. Lalu ada container, ini untuk isinya.
lalu ada untuk profile card di sini untuk mengatur tampilan profile cardnya nanti. Selanjutnya ini untuk mengatur heading di bagian profile card. Di sini ada H2 untuk stylenya. Ada font size, color, margin, dan juga margin untuk di bagian bottomnya. Selanjutnya di sini untuk mengatur informasi di dalam card ada info sebagai kelasnya, dan ini P untuk paragraf. Jadi nanti setiap paragraf font size-nya 16, lalu marginnya 0, dan teks lainnya akan center. Selanjutnya ini di terakhir mengatur elemen teks tebal. Di sini menggunakan strong. Untuk colornya menggunakan di sini lebih ke arah biru muda. Oke, di sini saya coba save terlebih dahulu satu-satu untuk filenya. Masuk ke htdocs, lalu pemrograman 1 ini index, agar nanti ketika dibuka pertama kali langsung terpanggil file index.html ini. Lalu satu lagi ini untuk file CSS-nya dengan nama filenya style.css. Oke, kita cek terlebih dahulu di pemrograman. Oke, di sini sudah ada filenya untuk index dan juga style untuk CSS-nya. Oke, selanjutnya tadi saya jelaskan di sini tadi sampai di bagian header untuk profile card-nya ada profil mahasiswa. Lalu di sini saya gunakan div untuk pemisah, lalu memanggil kelas dari style CSS-nya itu info. Lalu di sini saya gunakan table ya. Saya gunakan table agar tampilannya lebih presisi dan juga lebih teratur. Dimana ini ada 1, 2, 3, 4. Sorry, 1, 2, 3, 4. Oh iya. Ada 5 bagian, ada TR. TR itu untuk table row. Lalu di sini ada datanya, yaitu ada nama, lalu dengan stylenya strong, dimana strongnya ini tadi sudah di set atau diatur pada file CSS-nya tadi, sehingga nanti untuk nama ini akan menjadi bold tampilannya. Oke, selanjutnya ada nama yang saya tampilkan, ada tempat tanggal lahir di sini. Untuk isinya, jadi ini untuk tabel row atau line pertama atau row pertama, isinya ada nama, lalu variabel nama sayanya, lalu ada tempat tanggal lahir dan juga isi untuk tempat tanggal lahirnya. Oke, selanjutnya di row yang kedua ada name dan juga alamat. Selanjutnya di line yang ketiga nanti, di row ketiga ada jenis kelamin dan juga pekerjaan. Lalu di line keempat atau row keempat, di sini ada untuk program studi, lalu ada juga untuk nomor telepon. Dan selanjutnya yang terakhir untuk di row kelima ada fakultas dan juga di sini saya tambahkan sedikit yaitu Instagram untuk tambahannya. Oke, jadi nanti untuk data-datanya ini akan terkumpul atau akan masuk di sebuah tabel nantinya. Dengan bordernya di sini saya set 0, jadi bordernya tidak akan terlihat, tapi nanti untuk tampilannya akan lebih presisi. Oke. Selanjutnya saya coba buka untuk filenya, localhost pemrograman 1. Oke. Di sini untuk tampilannya masih seperti ini. Saya coba ubah terlebih dahulu. Style sheet mahasiswa. Oke, tunggu sebentar. Di sini, oh maaf, untuk penamaan filenya di sini saya salah. Harusnya stylist. Nah, oke. Di sini saya coba refresh. Nah, oke, tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Jadi saya menggunakan background dari image yang
sudah saya masukkan ke folder pemrograman 1 tadi. Lalu untuk fotonya ini mengambil dari file foto yang ada di folder pemrograman 1. Lalu di sini untuk profil mahasiswa, untuk bagian header di card infonya, di bagian card infonya headernya ini H2 profil mahasiswa. Selanjutnya di sini untuk TR yang pertama atau table row pertama, isinya ada nama dan juga tempat tanggal lahir. Nah, di sini kenapa saya buat menggunakan tabel, jadi tampilannya agar lebih presisi, dimana untuk titik 2-nya ini akan berada di tengah. Dimana untuk nama, NIM, jenis kelamin, program studi, fakultas ini saya buat untuk menjadi rata kanan. Lalu untuk isinya saya buat untuk jadi rata kiri. Jadi di kolom-kolom yang sebelah sini saya buat rata kanan, lalu kolom sebelah sini saya buat rata kiri, di sini saya buat rata kanan lagi, lalu yang terakhir saya buat rata kiri. Jadi presisi antara kanan dan kirinya. Oke, nah juga di sini saya set untuk width atau lebarnya, saya set 25%. Lalu di bagian stylenya, ini di bagian stylenya mungkin beberapa styling yang saya gunakan, seperti di bagian body menggunakan font family-nya Arial dan juga sans serif. Lalu background image-nya ini background.jpg, mengambil dari URL. URL-nya itu dia langsung mengambil default ke folder pemrograman 1, dimana satu folder dengan file indexnya. Di sini yang menjadi background-nya yang warna hitam ada gambar merah ini. Selanjutnya yang picture image di sini, selanjutnya yang di bagian body ini background position-nya saya buat center. Lalu background size-nya saya set menggunakan cover, sehingga untuk tampilan background-nya ini akan pas di tengah-tengah seperti itu. Selanjutnya untuk color-nya di sini 333. Sebenarnya karena tertutup background juga, untuk color-nya ini tidak akan terlihat. Ya, tapi saya tambahkan saja karena untuk menutupi apabila memang si backgroundnya ini masih kurang pas. Selanjutnya ini margin dan paddingnya saya set 0, sehingga untuk bagian atas, kanan, kiri, bawahnya presisi tertutup semua. Selanjutnya untuk bagian image, ini image yang tadi untuk mengatur tampilan foto profil yang saya gunakan. Align-nya di sini center saya set. Jadi untuk fotonya ini akan tetap berada di tengah. Lalu width-nya di sini saya set 25%, sehingga ukurannya segini. Lalu height-nya di sini auto. Jadi height-nya akan mengikuti dari width yang ada di atasnya ini. Dimana ini 25% dan height-nya auto. Jadi untuk height-nya nanti akan mengikuti si 25%-nya ini. Oke, selanjutnya di sini di bagian container atau bagian isinya, untuk display-nya flex, lalu justify kontennya ini center. Jadi untuk menampilkan si kotak yang putihnya ini di tengah. Lalu ada align item center, ini untuk mengesetnya agar tetap tampil di tengah. Lalu ini untuk mengatur tampilan profil cardnya. Ini untuk background colornya menggunakan warna putih, paddingnya 20 pixel, border radiusnya 8 pixel. Lalu untuk box shadow-nya di sini menggunakan box shadow. Jadi karena backgroundnya gelap, jadi tidak terlalu terlihat. Ini ada box shadow juga 4 pixel dan juga 8 pixel. Lalu width-nya 50%. Height-nya max dari konten, jadi maksimum dari isi yang ada di sini. Lalu text line-nya center, sehingga untuk tulisan-tulisan yang ada pada profil card-nya nanti akan secara otomatis ada align center. Color-nya ini untuk background
saja sebenarnya, 333, menyesuaikan dengan warna background image-nya karena gelap. Lalu ini untuk mengatur heading, di mana H2 ini yang digunakan di heading ini, profil mahasiswa. Lalu di dalamnya ada font size 24 pixel, lalu ada colornya di sini warna biru muda, lalu margin bottomnya 5 pixel. Lalu selanjutnya di sini ada untuk mengatur informasi di dalam cardnya. Untuk bagian P atau paragrafnya, font size-nya 16 pixel, margin 0, teks lainnya center. Lalu di sini ada untuk elemen teks, yaitu strong, tebal, warnanya sama biru muda. Di sini sebenarnya saya untuk stylingnya ada beberapa yang saya masukkan di CSS-nya, ada yang saya masukkan langsung di indeks HTML-nya, seperti untuk yang table ini. Untuk yang table stylingnya saya masukkan di indeks HTML-nya langsung. Jadi seperti width, position, dan juga border saya masukkan di sini. Oke. Mungkin kalau misalkan saya coba ubah beberapa datanya, misal di sini yang akan ditampilkannya itu unsplash. Di sini datanya @rakun. Saya coba save. Untuk style CSS-nya juga saya save. Style CSS-nya. Oh, maaf. Ini saya close dulu, lalu saya buka open file. Di sini ada 2 jadinya. Nah, untuk style yang ini CSS-nya tidak digunakan, jadi saya hapus saja. Oke, jika ini saya refresh atau ulang. Nah, di sini untuk yang tadi Instagram sudah berubah jadi unsplash @rakun. Oke, untuk pengerjaan pemrograman berbasis web ini mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya kerjakan. Apabila masih ada kekurangan, mohon maaf. Semoga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan untuk tugas kali ini. Sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.